sini saya ingin ngomong sesuatu yang dimana kita semua tahu kalau di tahun 2020 kemarin, ya kan, kita bangsa Indonesia bahkan dunia itu digoyahkan oleh suatu virus, ya kan, yang membuat seluruh dunia itu menjadi pandemi yang sifatnya global. Ya puji Tuhannya kita survive sampai sekarang, tapi ya nggak bisa dipungkiri yang dimana itu memberikan pukulan yang cukup besar bagi kita, umat manusia, dimana kita itu nggak siap akan hal itu, nggak ada yang siap. Kemudian hal itu juga diperkeruh dengan adanya teori-teori konspirasi yang berada di masyarakat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Di sini aku mau bilang sih, yang dimana ini keresahan pribadi ya, bahwa teori konspirasi, ya kan, namanya juga teori, yang dimana untuk kesempatan untuk benarnya itu ada, tapi kesempatan salahnya itu juga ada. Jadi katakan 50-50 itu nggak apa-apa. Kalau menurutku nggak apa-apa sih untuk berteori gitu kan, teori konspirasi. Nggak apa-apa, itu kan haknya dari setiap pribadi, ya kan. Tapi yang perlu diketahui oleh semua orang bahwa sesuatu hal yang istilahnya belum bisa dibuktikan atau hanya berdasarkan apa kata orang, kan, dari bahasa Jawanya opo jarine, kan, itu nggak bisa dikatakan sebagai kebenaran, ya kan. Ya dampaknya bisa sangat buruk, yang dimana bisa dilihat di India, ya kan. Nobody is infected here. Nobody. They are, once they dip in, they're all pure. Their impurity is gone. There is no COVID here. Di India sana itu di India itu kalau berdasarkan data yang saya baca, dia itu pembuat vaksin yang paling tinggi, salah satu paling tinggi lah di dunia, yang bersaing dengan negara-negara Eropa yang lain untuk dalam skala produksi vaksin. Tapi apa yang terjadi di tahun lalu itu, India itu bahkan sangat kacau. Karena apa? Di sana memang mengadakan PPKM dan lain-lain, isolasi mandiri dan lain-lain, itu sangat ketat, bahkan lebih ketat daripada Indonesia di kala itu. Tapi yang menjadikannya kacau di kala itu ya satu hal, yaitu konspirasi yang beredar. Jadi masyarakat lebih menegakkan apa kata orang dan lain-lain. Ya itu menjadi suatu hal yang sangat disayangkan, ya. Kita bedah dulu aja dari yang namanya kebenaran gitu. Kalau dalam filsafat sendiri itu memiliki kebenaran itu memiliki berbagai bentuk yang bergantung pada perspektif yang digunakan. Bagi perspektif itu jadi kalau menurut filsafat itu dari perspektifnya itu dibedakan menjadi 3 hal, yaitu dari korespondensi, yang dimana dari korespondensi ini adalah berpandangan bahwa pernyataan itu jika benar, pernyataan itu dikatakan benar jika itu sesuai dengan apa yang ada di alam atau yang sebenarnya memang benar begitu. Jadi katakanlah dalam kasus yang dimana
Surabaya adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Ya memang kalau saya mengatakan itu memang benar adanya, karena kenyataannya memang Surabaya adalah ibu kota dari Jawa Timur, ya kan. Terus yang kedua itu ada teori koherensi, yang dimana dari pembuktian secara berulang pada teori korespondensi pada akhirnya akan menciptakan suatu teori, yaitu teori koherensi, yang dimana yang berwujud biasanya itu sebagai kebenaran umum. Contohnya matahari terbit dari arah timur. Ya gak perlu kita perdebatkan lagi kan, karena memang itu adalah suatu hal yang umum yang semua orang tahu bahwa ya matahari ya dari timur. Yang ketiga itu ada teori pragmatis, yang dimana teori pragmatis ini berbeda dari teori yang sebelumnya dalam menentukan dasar kebenaran, dan dimana sebelumnya jika pada teori korespondensi dasar kebenarannya adalah fakta objektif, sedangkan pada teori pragmatis itu meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Nah, dari tiga teori kebenaran menurut filsafat tadi, jika kita kaitkan pada kasus COVID tadi, yang dimana itu bakal diperburuk oleh teori-teori konspirasi, yang dimana teori konspirasi itu adalah sifatnya yang subjektif, yaitu tadi yang kata saya adalah kata orang. Nah itu yang sifatnya kalau berdasarkan teori korespondensi itu masih teori itu berpandangan bahwa kebenaran itu hanya dimiliki oleh yang mengatakan pernyataan tersebut, tapi dalam objeknya itu masih belum tentu kayak begitu. Maka dari itu inilah masalahnya kalau menurut saya, masyarakat kita itu mudah percaya. Maka dari itu diperlukannya, kalau untuk kasus ini saya meminta ayolah untuk bersama-sama kita lebih kritis dalam menyeleksi segala informasi yang masuk, dan apalagi dengan perkembangan teknologi yang sebegitu sangat cepat, sehingga segala informasi bisa keluar masuk dengan sangat cepat. Maka dari itu perlunya sifat pemikiran yang kritis untuk bisa membentengi diri, ya kan. Soalnya kalau berkaca dari India tadi parah sih, padahal pemerintahnya itu sudah melakukan hampir bisa dikatakan sukses untuk menangani COVID di negaranya, tapi karena istilahnya berita-berita bohong, teori-teori konspirasi yang dimana teori-teori yang kontradiksi dengan anjuran pemerintah, yang dimana itu masih belum tentu benarnya itu bisa teruji, ya kan. Akhirnya karena kurangnya sikap dan pemikiran yang kritis, sehingga mereka mengalami mentah-mentah dari informasi yang mereka dapat, sehingga ya itu tadi hal terburuknya adalah satu negara bisa jadi kekacauan, ya kan. Tujuan dari saya membuat video ini adalah itulah perlunya sifat kritis dalam menyikapi segala sesuatu, terutama segala bentuk arus informasi, ya kan. Karena itu bisa dampaknya sangat di luar dugaan. Maka dari itu perlunya kewaspadaan diri, mulai dari diri sendiri untuk bisa meyakini suatu hal itu benar jika memenuhi dua syarat, yaitu ada yang mengatakan hal itu benar, dan juga dalam realitasnya atau dalam sisi objektivitasnya itu juga benar. Jadi kebenaran itu tidak bersifat subjektif, harus objektif. Kira-kira seperti itu. Terima kasih dari saya. Selamat pagi.